Di samping itu masalah pendidikan pelajaran. Karena bagaimanapun kamu sudah di sini mengetahui sebagai perwakilan ini perwakilan mutlak. Karena awal juga adalah aku punya anak. Beliaulah yang penuh mewakili dalam pendidikan kepada Ikhwan. Apakah barangkali Ikhwan itu ada ingin mau beramal dan sebagainya, tidak perlu tahu sama beliau, sudah lengkap amalan apapun boleh ini sama beliau. Ya. Karena beliau sudah kumandangkan penuh. Dan yang aku peringati, karena di Samarinda ini ada kemasukan 3 guru sekarang, 3 orang ulama. Cuma caranya itu menyimpang daripada sunnah Nabi. Dia pelajarannya dinamakan pelajaran ma'rifatullah, artinya pelajaran menambah, tapi tidak sampai mengenal sebenarnya. Ya. Begitu sudah pelajaran diajarkan dari murid, nah lalu ditekankan dari murid. Kita karena sudah sampai ilmu yang sudah tinggi, berarti kita bebas daripada segala-galanya. Buat apa lagi kan kita sembahyang, kita bikin penyakit kita, bikin penat, buat apa puasa, tinggal semua katanya. Ini ilmu kita sudah yang paling habis penghabisan. Ini sudah di Samarinda ada. Nah ini aku peringati Iwan, jangan sampai kita terpengaruh oleh guru-guru yang seni, yang akhirnya kita akan jatuh ke jurang yang hina. Nah jatuh ke jurang hina. Karena kalau kita melemahkan sunnah rahimah, ini tidak ada pertanggungjawaban lagi kepada yang tidak ada. Ya, jadi itu jangan sampai terjadi dengan kita. Kalaupun ada nanti ada guru-guru yang begitu di Tenggarong ini mengajar, tinggalkan. Dan kalau perlu kita laporan kamu ke departemen. Ya, jangan sampai menyesatkan kepada masyarakat. Ilmu kita ini sudah ada jaminan. Jaminan yang pertama di alam laduni, ini sudah sampaikan ini. Rasulullah itu pernah beramanat dengan aku nih, beramanat Nabi kita. Kata beliau, sampaikan dengan murid-muridmu, jangan sampai setapak kaki pun keluar daripada ma'rifatullah wa ma'rifah. Setapak kaki saja. Apalagi kita tidak percaya, apalagi kita ragu, kerugian. Ini jaminan Nabi sebenarnya. Nah oleh karena itu kita berpegang teguhlah di dalam ilmu kita ini, insya Allah Allah itu tidak akan mengubah janjinya, insya Allah. Selama kita melaksanakan, mengamalkan pelajaran-pelajaran kita ini, rutin kita amalkan, rutin kita hakul yakin, insya Allah tidak akan sia-sia. Karena hal-hal yang begini banyak, sudah beberapa murid Ikhwan yang meninggal, bukti itu nyata betul bukti selamat ya. Ini bukan satu orang. Satu orang aku punya sepupu sendiri, Haji Ahmad namanya. Ini sepupu. Bulan puasa dalam 27 Ramadan, beliau bayar mengantar fitrah. Ya. Setelah beliau mengantar fitrah, pulang duduk di kursi begini, kumpul anak cucunya. Dikumpul anak cucunya, menantu-menantu semua dikumpul, dinasihati. Katanya jangan kamu mencari ilmu yang lain, tuntutlah ilmu seperti kami ini, kata, seperti Bapak Malmi, seperti paman kami, tuntut, pelajari. Karena hari ini karena akan membuktikan kebenaran daripada ilmu ini. Karena hari ini karena hari perpisahan kita. Ini diskusi ini. Begitu selesai, nah katanya ini amanah kami, jangan kamu lupakan. Cari di mana tempat pelajaran yang sudah diatur sebelum, cari, harus belajar. Nah katanya kami ini nak berangkat ini hari ini juga sebagai bukti dengan kamu bahwa ilmu ini anda hak kembali ke Allah. Begitu diangkat tadi dia di kursi, Allahu Akbar, meninggal di kursi. Kita beramalkan. Ini nyata-nyata betul ya, nyata. Kalau yang lain itu banyak bermacam-macam, tapi buktinya nyata 19. Insya Allah dalam ilmu kita ini, kalau kita benar-benar menghayatinya,
mengamalkan dan sebagainya, insya Allah Allah tidak akan mengubah janji dan kita yang sama. Insya Allah kemana tempat kita nanti? Tidak lain adalah jannah, ke dalam surga Jannatun Naim, insya Allah. Karena hal-hal yang begini aku sudah mengalami dalam laduni ya. Dan aku ini sudah 2 kali meninggal. Pertama aku meninggal 6 jam. Kedua 3 jam. Dia dianggap oleh Iwannya sudah aku meninggal, kembali meninggal lah. Cuma dengan rahmat Allah aku meninggal dalam istilah mati suri. Aku menggambarkan mau di alam kubur dinampakkan bagaimana ajab, bagaimana sisa. Mau di alam yaumul mahsyar dikelak-kelak makan. Untuk apa nih? Alhamdulillah adalah untuk ikhwan mayakun ini. Ya, mayakun dan ini. Inilah yang sering saya peringatkan. Maka itu juga dengan awang sendiri itu sudah pernah pesan. Ajaklah ikhwan-ikhwan yang berada di Tenggarong di kawasan beliau. Tiap-tiap malam yang diatur ya terserah. Saya bilang ya kamu seminggu sekali kah, sebulan 2 kali terserah, ada kami Jakarta supaya Iwan supaya mantap dan memadikan. Ini aku pesan dengan beliau sebenarnya. Karena aku tidak akan ragu-ragu lagi bahwa ilmu yang ada padaku nih, ya, ilmu yang limpah Allah kepadaku nih, sudah ku amanatkan dengan beliau, ku amanatkan. Ya. Itu jangan diragukan. Jadi kepada kamu yang memerlukan, barangkali mau beramalkah dan lain sebagainya kah, mau bertanyakah, silakan. Jadi ini tergantung dari Ikhwan lah. Ini amanah supaya masuk itu Ikhwan itu benar-benar merasakan ilmu ini, memantapkan benar-benar. Ya, inilah pesan-pesan sebenarnya di samping masalah yayasan tadi dan memperingati juga pada Ikhwan-Ikhwan. Dan perlu juga mungkin di sini ada kanjang selawat Fatimah. Ya. Nah, selawat Fatimah itu penting juga bagi ibu-ibu. Apa penting selawat Fatimah ini? Sebenarnya selawat ini, walaupun dinamakan selawat Fatimah itu tujuannya adalah kepada Nabi kita. Selawat kepada Nabi. Mengamalkan selawat ini adalah pintu surga. Kenapa selawat ini dinamakan pintu surga? Karena seluruh umat Islam di dalam dunia ini yang diharapkan kan kepada suatu syafaat. Mau syafaat Nabi di dalam dunia, mau syafaat nanti kita di yaumil mahsyar. Kalau kita sudah mendapat syafaat Nabi, insya Allah surga lah surga. Nah, oleh karena itu yang lagu mengamalkan selawat. Karena selawat ini yang aku katakan adalah pintu surga. Bagaimana kita untuk menuju pintu surga kalau persiapan kita tidak ada? Rasulullah itu pernah berpesan kepada umat beliau. Kata Rasulullah, yang paling sekakar umatku yang kurang berselawat padaku. Bukan tidak berselawat, tapi kurang. Bagaimana kita mengharapkan syafaat tadi? Oleh karena itu kita terutama ketujukan kepada kaum ibu, jangan ragu, ya, jangan ragu. Tiap-tiap waktu-waktu salat Fatimah datanglah berkumpul, ya, untuk mengamalkan selawat. Bukan hanya ibu-ibu, kita juga sebagai kaum laki-laki juga pentingnya. Selawat ini kita amalkan terus, bahkan kita jadikan wiritan di dalam salat. Karena selawat ini bukan hanya dari Nabi, dari Allah itu sendiri. Allah itu berpesan di dalam Quran. Beliau berkata, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini Quran nih, Allah. Aku kata Allah berserta para malaikatku mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ditekankan oleh Allah. Wahai kata Allah, orang-orang yang beriman. Tekankan. Untuk apa? Untuk sebelum
Sallu alaihi wasallim mutaslim. Ucapkan salawatnya, amalkan. Ini perintah Allah. Kenapa kita takut berselawat? Ya. Oleh karena itu makanya aku pesankan ya, di seluruh iwan dimanapun berada, amalkan, kerjakan. Apalagi kita sudah diajarkan bagaimana istilah kita mengamalkan jika masalah jika tiga ke dalam. Bukan asal katanya. Tiga ke dalamnya maksudnya satu amalia itu kan. Pertama tujuannya kepada Allah. Apa yang kita lakukan adalah melakukan redha di dalam dia. Ya, untuk ini kan kita amalkan pujinya ke Allah. Ya Jabal, ya Jamal, ya Kohar, ya Kamal. Sekurang-kurang 10 kali. Kemudian kita berikan 1 kali. Ya Allah, ya Ahad, ya Allah, ya Ahad 100 kali. Kemudian kita tutup, ya Allah, ya Ahad Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sih Allah mengharapkan redha. Kemudian kepada Rasulullah apa yang kita harapkan? Cepat tadi. Di samping kita mengucapkan salam dengan beliau, kita sambung wiridannya. Kita sambung selawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi ambil 100. Kita tutup dengan akhir Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Ini syafaat. Ini syafaat. Bagaimana yang saya katakan tadi, syafaatnya tidak gampang. Sebagaimana amanat Nabi yang paling saya kasar ke Nabi, umatku yang kurang berselawat kepada. Bagaimana kita untuk mencari sifat Nabi, maka itu kita amalkan. Kemudian yang ketiga kepada guru-guru kita. Apa yang kita harapkan dengan guru kita? Yang kita harapkan dengan guru-guru kita adalah berkat, barokah ilmu yang diajarkan dengan kita. Nanti sama aja kan. Kita sambung di sini. Pertama kita bilang assalamualaikum ya tuan guru, siapa namanya sebut. Kemudian kita lanjutkan abdul zikri fa'lam annahu 3 kali dengan dijelaskan dengan mana masing-masing. Kemudian kita sambung 100 kali la ilaha illallah. Kalau sudah 3 ini selesai, walau barangkali kita tidak menambah lagi, barangkali dengan yang 3 ini saja sudah lengkap. Nah lengkap ya. Kepada Allah maha waradanya, kepada Rasulullah maha pensifatnya, kepada guru-guru itu mengharapkan berkat barokah ilmu yang diajarkan dengan kita. Nah ini sudah menjadi satu amalia kita ya. Amalia. Dari itu dah selalu memesankan kepada Ikhwan, jangan ragu lagi kita. Jangan ragu lagi. Amalkanlah masalah pelajaran, terutama masalah zikir-zikir. Ya. Zikir-zikir ini kan seragam pelajaran. Bahkan di dalam perkataan Nabi itu ada seabdal zikir kata Allah adalah zikir yang tidak dapat dicatat oleh malaikat hafal. Zikir karena kita ada malaikat. La ilaha illallah sesuatu malaikat. Kenapa saya turun naik dari suaranya? Allah dari suara. Dicatat malaikat. Denyut nadi kita. Dicatat dari suaranya. Allah. Masih dicatat malaikat. Yang tidak dapat dicatat oleh malaikat adalah zikir yang tanpa huruf dan suara rahasia. Tanpa huruf suara ini sebenarnya bagi kita yang sudah mengenal Allah bermuatan sudah paham. Cuma tempat juga ada Islam juga yang kurang paham ya. Mana tanpa huruf. Yang dimaksudkan tanpa huruf suara kita kan sudah muatamah. Diperkenalkan Allah sebagai jas ini salam. Jas yang berhadapan kita ini. Ini tidak lagi kita suarakan lagi. Tidak ada dihuruf-hurufkan. Aku yakin bahwa Allah yang melihatnya. Aku yakin. Ini dinamakan zikir tidak ada huruf suara. Inilah zikir yang tidak dapat dicatat oleh malaikat. Itu urusan Allah sudah. Nah ini tidak ragu lagi karena seluruh ihwan ma'rifatnya sudah mengenal Allah. Tidak ragu lagi. Aku yakin tidak terjadi. Inilah yang dimaksud oleh Allah.
Tidak lagi setinggi itu zikir. Ini yang sering juga diucapkan salah ulama, wala hurufin bila syautin. Zikir yang sudah huruf lagi. Zikir hakil aku sudah banyak Allah sudah. Tidak perlu lagi hurufan dia. Dihurufkan dengan huruf apa? Tidak bisa kita. Disuarakan pun tidak bisa. Karena Allah sudah bersifat zat yang selain. Inilah satu zikir sudah lagi. Ya. Zikir yang saya ada hebatnya ini jangan kita lalaikan. Ya, kita mantapkan terus dimanapun kita berada. Ya, dimana itu berada. Kita menghafal ini dan kita tambah lagi dengan zikir kita nih. Terserah kita mau zikir hu Allah boleh. Cuma hu Allah ini pengertian kita marifat. Ya. Kalau pengertian dari mana ucapan saja tanpa kita belajar, karena ucapan itu bisa kupur. Karena hu itu artinya aku, Allah itu Tuhan. Jadi kalau kita ucap tanpa belajar hu Allah ini kupur. Seolah-olah kita bilang aku Allah. Tapi dalam marifat bukan itu mananya. Ya. Dalam marifat kalau kita katakan hu itu artinya aku rahasia, Allah Tuhan. Jadi hu Allah dalam marifat aku adalah rahasia Allah. Kita ini rahasia Allah. Ya, pribadi kita, harus kita. Ya, rahasia Allah. Kenapa dinamakan Rasul? Ada hadisnya, ada firmannya. Di dalam firman Allah berkata, al-insanu syiri wa an-nasiruhu. Kata Allah, kamu tuh ada rahasia kalau kita ini rahasia Allah. Dan aku kata Allah menjadi rahasia sirah pribadi kita. Nah ini di dalam pelajaran lengkap. Tidak dapat kita ragukan lagi. Karena pelajaran kita lengkap. Syariatnya ada di sana. Torikatnya ada. Hakikat Allah. Mari kalau itu sudah jelas dalam muatan. Syariat kita masih makan sunnah. Ya. Waktu dilakukan ini syariat ini. Ruku, sujud, duduk itu syariat. Torikat dan sembahyang kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu torikat. Hakikat dan sembahyang menghakuri ini Tuhan sudah banyak satu aja. Ma'rifat kita sudah mengenalnya yang meliputi. Ini tidak ragu-ragu kita kerjakan. Ya tidak ragu. Oleh karena itulah kami sangat sekali mengharapkan syukur alhamdulillah kalau di Tenggarong di tempatnya awang selalu ada kami Jakarta saling berkata sebagainya sangat bagus agar kita mencari kebenaran ya, mencari jalan yang bagus karena jalan yang benar ini ada permintaan kita juga dengan Allah. Kita meminta dengan Allah di dalam 5 waktu sholat itu 17 kali kita minta dengan Allah. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ini permintaan. Ya Allah, tunjukkan ya Allah jalan yang lurus. Ini permintaan kita. Permintaan kita ini diterima Allah. Aku terima atau permintaan kamu dengan syarat berjalanlah kamu di muka bumi ini jalan yang benar. Nah, bagaimana kalau persiapan kita tidak cukup sesuai dengan permintaan kita, nanti akhirnya kita berjalan juga, tapi berkelok-kelok. Syukur alhamdulillah di dalam majelis kita sudah dilengkapi persyaratan itu sudah dilengkapi. Khususnya terutama jalan yang lurusnya ada dikerjakan kita di dalam 3 ke dalam. Ini permintaan yang kita amalkan dari Allah. Nah, insyaallah aku pun selalu berdoa kepada Allah, selalu berdoa. Ya. Aku tidak akan pernah menirikan doanya kepada Ikhwan dimanapun, mau ke cabang-cabangnya, mau kepada rantingnya, mau kepada CD sendiri. Aku selalu meminta kepada Allah supaya Allah memberi rahmat di dalam ma'rifat dan kepada Ikhwan itu diberikan iman yang benar-benar penuh di dalam ma'rifat. Jadi kita sebagai rahmat kita contohkan, kita buktikan, ya, kita buktikan. Karena tidak ada lagi ilmu sudah marifat, tidak ada ilmu lagi. Tidak ada yang dapat mengatasi marifat. Bahkan dengan marifat itu menyelamatkan kita bersyariat selamat. Torikat selamat. Hakikat selamat dikenakan ma'rifatullah.
Nah oleh karena itu bagi kamu, bagi ini sangat kuminta di samping pribadi kita, jangan lupa kita mengajak anak-anak kita, mengajak istri kita, mengajak ipar-ipar kita. Nah kemudian mari kita bersama memasuki mari. Karena sebagaimana saya katakan mari kita bersatu jaminan dari buat sendiri, jaminan daripada Rasulullah insyaAllah. Inilah ibaratnya di samping aku datang kemari, aku ini mengambil kesempatan sisa umur, karena umurku ini kalau sudah berjamah 99 Asmaul Husna nih 59. Nah sisa-sisa yang sedikit ini aku kau gunakan matasan. Nah untuk memberikan selalu menyampaikan fatwa-fatwa kepada Iwan, nasihat-nasihat ya tak ada sampaikan terus. Ini sisa-sisa umur kalau kemampuan. Maka aku bilang aku bagaimanapun selama Allah masih memberikan rahmat dengan aku ya, maka berjalan terus di dalam melaksanakan akidah perintah Allah di Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena aku ini sudah beberapa yang diambil Allah nih. Pertama tenagaku tidak kuat lagi, ini sudah dicabut Allah. Kedua terlihat kami bukan dari itu. Kalau dia jauh begitu aku tidak kenal lagi nih. Kecuali di dekat begini masih aku kenal. Ini pun sekali yang bisa terlihat. Ketiga yang sudah dicabut Allah pendengaran. Kalau macam kamu itu berbicara, aku paling-paling mendengarnya dan dengar artinya. Kecuali dekat dengan akan berbicara baru aku paham. Jadi 3 hal ini. Yang tinggal dengan aku Allah memberikan rahmat ke suaraku ini. Suaraku belum dicabut. Karena kalau suaraku juga dan Allah, bagaimana kan nantinya untuk dapat memberikan fatwa dengan Ikhwan, dapat memberikan fatwa dengan Ikhwan ini, kalau bersyukur enggak. Memang tempo-tempo kalau kau berbicara secara umum, secara dakwah majelis, aku ini kan masih bebas berbicara, luas, sehat, berpikir pun baik. Mungkin orang yang tidak melihat aku nih, karena dengan orang ini masih muda lagi umurnya, barangkali dalam 60-70 tahun itu. Kalau mendengar dari jauh, karena kan masih sehat didengar. Inilah aku bilang syukur alhamdulillah Allah itu masih mengharapkan dengan aku masih suara masih diberikan. Nah dengan suami maka selalu memberikan peringatan Iwan. Karena bagaimanapun aku sudah bersyukur kepada Allah terutama masalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini pernah ada hadir dengan datang dengan apa? Pernah. Kata beliau, sesudah Rasulullah yang mengenal Allah kedua itu adalah kamu. Nah, aku dunia ini. Aku sendiri pernah bertanya kenapa demikian. Kata beliau, Rasulullah ketika mengenal Allah itu tidak ada gurunya, malam Mi'raj. Dan sentian pun karena mengenal Allah kan tidak ada guru, langsung dari Allah. Inilah kata beliau, sudah Allah mengenal Allah pahamnya sentian. Nah ini di dari dalam alam-alam mengerjakan islah amalnya. Jadi kalau amal ini banyak sekali diperingati untuk ikhwan. Maka aku sudah pernah menyembunyikan ilmu kepada ikhwan dan mau pun. Aku selesai. Untuk apa ini? Untuk ikhwan berjalan benar-benar ihdina siratal mustaqim. Jadi aku selalu sekali lagi selalu bersyukur kepada Allah, ya. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada awang yang sudah penuh mandat keberikan beliau bergerak terus, tidak memikir waktu malam subuh dan sebagainya, beliau bergerak untuk apa? Demi untuk perjalanan kita di dunia wal akhirah, berjalannya lurus. Ini pun aku juga sangat bersyukur betul kepada Allah, sangat berterima kasih dengan beliau. Karena beliau sangat giat betul-betul dalam pelajaran, selalu mendidik, selalu mau mujakarah,
untuk mencari jalan yang benar. Ini kepala. Inilah barangkali satu nasihatku tadi, dan sebagaimana kembali kepada yang pertama tadi, masalah madrasah. Jadi sebagaimana kamu sudah mendengar, madrasah ini aku tangani sekarang, pribadi aku yang menangani sekarang. Hanya aku mengharapkan ikhwan-ikhwan yang ikhlas, ya, untuk menitipkan sedikit rezekinya. Itu terserah sajalah kepada ikhwan, barangkali nanti karena rencana aku. Yang pertama tadi aku katakan atap diselesaikan, baru dinding. Jadi dindingnya diterapkan tiganya. Pertama batako, bukan bata biasa, batako. Kemudian yang kedua semen. Yang ketiga masalah apa namanya, sinti-sintinya, kosen-kosen. Nah itu barangkali nanti terserah dia mau bantu batako kah, membantu semen kah, ya itu, ataupun dia membantu uang saya bang sekian, sedekah untuk lancarnya. Ya saya majelis madrasah. Nah di samping itu juga nanti kalau amalkan dengan awang sendiri lah, bagaimana nanti beliau memberikan kepada iwan-iwan yang mempunyai kemampuan, apalagi barangkali yang mempunyai ada serikat usaha yang lain di bidang batu bara, ya, dan lain sebagainya. Nanti beliau yang mengatur. Sebagaimana saya katakan, kalau dapat modal uangnya dengan bantuan ikhwan tadi, kami juga meminta dengan awang jangan dimasukkan di bendahara ya, langsung kepada pribadi. Karena sebagaimana saya katakan, kali ini aku yang menangani masalah bangunan. Inilah yang perlu untuk sampaikan. Ini juga nih kedatangan ini hari ini kemarin. Padahal kemarin dulu habis dioperasi kaki ini. Ini masuk. Barangkali mau satu gelas ambil. Macam odol. Macam odol. Dadanya dengan odol pun dadanya. Keluarnya. Jadi pas keluar nyaman ya. Jadi ada nyaman-nyaman. Ya benar kan penyakitnya masalah pengapuran. Karena pengapuran di samping pengapurannya obat itu harus rutin.